Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam tubuh yang sehat, dalam suasana yang penuh sukacita, semua ini hanya oleh kemurahan Tuhan. Mari kita mulai acara Mana Rema pada pagi hari ini dan kita awali dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana Tuhan sudah melindungi kami hingga kami boleh tidur nyenyak, melepaskan segala kelelahan kami. Saat ini Tuhan, kami mau mulai dengan aktivitas kami. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam pimpinan dan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Segera kita mulai acara Mana Rema pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Indah Hidup Bersama Tuhan. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini satu bukti bagi kehidupan kita orang percaya. Jikalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita itu harus memegang perintahnya Tuhan, memegang kehendak Tuhan, dan melakukannya. Melakukan di sepanjang kehidupan kita, hingga hidup kita boleh tampil sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Inilah identitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Mengapa seringkali garam dan terang itu tidak tampak di dalam kehidupan kita orang percaya? Karena seringkali kita hidup masih di dalam kelemahan. Kita hidup masih di dalam keraguan-raguan, kurang percaya, tidak memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Apa sulitnya kita melakukan firman Tuhan? Seringkali banyak hambatan dalam kehidupan kita. Banyak juga orang Kristen, orang percaya yang malu untuk mengakui keberadaan Kristus sebagai juru selamat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jujur, kita harus berbicara lewat hati dan pikiran kita, lewat hati nurani kita yang terdalam. Apakah sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita? Pagi hari ini firman Tuhan menegaskan kembali kepada kita, barang siapa memegang perintahku, memegang kebenaran firman Tuhan, memegang segala janji-janji Tuhan, memegang segala apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita orang percaya, dan melakukannya. Mendengar itu mudah, saudara. Mendengar itu amat mudah, tapi melakukan itu sesuatu yang tidak mudah. Namun jikalau kita benar-benar mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini, Allah Roh Kudus akan menyertai kita, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan Rasul Paulus pernah mengatakan, segala perkara dapat kutanggung. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita kerjakan, dan tidak ada masalah yang tidak dapat kita tanggung. Karena Dia, yaitu Yesus, yang memberi kekuatan kepada kita. Yesus lewat kuasa Roh Kudus selalu menopang dalam kehidupan kita sepanjang hari. Yang perlu kita memiliki satu komitmen yang luar biasa,
komitmen yang jelas. Aku percaya Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan aku yakin tiada barang yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan aku pasti keluar sebagai pemenang. Aku dapat melakukan segala perkara. Aku akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Agar kita memiliki satu penampilan yang betul-betul hidup ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak perlu ragu-ragu di tengah-tengah dunia yang masih penuh dengan permasalahan ini. Ekonomi masih belum pulih. Covid, pandemi, virus-virusnya masih belum pulih sekalipun sudah mulai mereda. Namun segala sesuatu itu seringkali masih mengancam kehidupan kita. Rasa takut yang tidak ada habis-habisnya. Rasa cemas yang tidak ada habis-habisnya. Masalah ekonomi yang selalu membayangi kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan mengatakan agar kita mau melakukannya. Kebenaran firman itu. Itulah buktinya kalau kita ini mengasihi Dia. Ya, mengasihi Tuhan. Di sini dikatakan, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Alangkah indahnya kalau hidup ini dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Bapa yang di surga. Firman Tuhan menjelaskan ini kepada kita pada pagi hari ini. Dan Tuhan akan menyatakan dirinya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan ikut campur di dalam segala permasalahan kita. Tuhan ikut beracara di dalam setiap aktivitas kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak perlu kita meresahkan kehidupan ini. Tidak perlu kita ikut panik dalam kesulitan hidup pada akhir zaman ini. Yang penting satu komitmen yang harus kita pegang teguh. Aku mau bersama-Mu Tuhan. Aku tetap jadi milik-Mu Tuhan. Dan aku percaya jikalau Engkau ada bersama di dalam kehidupanku, apa saja yang kulakukan, Tuhan akan memberikan satu kemenangan bagi kita. Satu komitmen yang sudah Tuhan Yesus contohkan sendiri bagi kita. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Kehendak Bapa yang jadi berarti apa? Menaruh segala harapannya, masa depannya hanya kepada Bapa yang menyuruh aku. Mengapa Tuhan Yesus memiliki komitmen yang demikian jelas? Karena Tuhan Yesus sudah melihat jikalau Yesus melakukan kehendak Bapa, di situ pasti ada sesuatu yang indah. Di balik segala sesuatu yang belum kita lihat, yang belum pernah kita pikirkan, yang belum ada di dalam hati dan pikiran kita, di sana Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah bagi Dia. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jikalau kita mau dan mampu melakukan kehendak Bapa, di balik segala sesuatu yang kita rindukan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mari selanjutnya kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Ayat ini menegaskan ayat yang sebelum yang sudah kita baca tadi. Di sana Tuhan minta, ya, kita memegang firman-Nya dan kita melakukannya. Dan di dalam ayat ini dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Apa artinya? Kalau firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, berarti kita mampu melakukan segala apa yang Tuhan minta, yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita ini. Dan pada akhirnya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan.
Ini janji yang memberikan pengharapan, janji yang memberikan kesukaan di dalam kehidupan kita. Apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Inilah yang harus kita terima. Kebenaran firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kepada kami, ya, Tuhan sudah sediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita meresai hidup ini. Tidak perlu kita sesali dengan hidup ini. Tidak perlu ada sesuatu yang kita pikirkan di dalam hidup yang sulit ini. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga kita akan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita bersama dengan Dia. Biarlah kita minta kepada Tuhan kebenaran firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini boleh termeterai di dalam setiap kehidupan kita. Boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan sudah katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, terimalah kebenaran firman Tuhan ini di dalam sepanjang kehidupan kita, di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan pasti berikan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba tahu Tuhan, firman-Mu yang indah, yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Firman ini adalah ya dan amin. Kami percaya Tuhan, tiada barang yang mustahil, tiada barang satupun firman-Mu yang tidak akan terwujud. Untuk itu mari Tuhan, meteraikan dalam hidup kami. Beri kekuatan bagi kami Tuhan, agar setiap firman yang sudah Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini benar-benar boleh menjadi milik kami secara pribadi dan milik kami sampai kekal Tuhan. Agar kami pada saatnya Tuhan, kami boleh pulang ke rumah Bapa, tinggal di rumah Bapa di surga yang mulia dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Peganglah hidup kami, tuntunlah hidup kami di dalam segala kelemahan kami ini. Kami percaya kami akan menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.